Assalamualaikum, selamat pagi, siang, sore, malam, jam berapapun ketemu dengan channel ini lagi. Kali ini kita masih ngebahas topik yang masih sangat viral dan saya harap masih tetap viral. Kenapa? Karena kasus ini perlu kawalan dari kita semua para netizen agar kasus ini mencapai terang benderang, yaitu kasus pembunuhan yang terjadi, pengungkapan kasus pembunuhan yang terjadi di Cirebon pada tahun 2016 yang menimpa almarhum Vina dan almarhum Eki. Kali ini kita mau nge-compare atau ngebandingin ya pernyataan Linda setelah diperiksa di Polda Jabar dibandingkan dengan beberapa info yang beredar ketika Linda diwawancara di sebuah konten YouTube lain, dan juga dibandingkan dengan isi dari pengakuan seseorang yang bernama Mel yang ada di konten YouTube juga yang sudah dipublikasikan. Nah, kita ngebahas satu-satu ya, karena kita fokusnya pada compare atau pembandingan terhadap apa yang disampaikan Linda. Yang pertama, ketika Linda ditanya oleh para wartawan bagaimana ceritanya si Linda ini bisa kenal dengan si almarhumah Vina, info dari Linda bahwa saling kenal karena mereka berdua memiliki teman pria yang berasal dari kelompok motor yang sama, yaitu XTC Cirebon. Nah, Linda mengatakan bahwa teman pria Linda adalah memiliki jabatan di XTC Cirebon, yaitu sebagai sekretaris di XTC Cirebon. Nah, sekarang asumsi emak, karena emak itu memang nggak pernah ikut kelompok motor ya. Jadi gini, almarhum Eki kan anggota XTC, jadi mungkin bisa berangkat dari pengakuan Linda, pernyataan Linda bahwa dia memiliki teman dekat yang seorang sekretaris XTC pada saat itu. Nah, atau pokoknya pada tahun-tahun itu ya. Jadi mungkin Pak Polisi bisa memeriksa dan menanyakan Linda siapa sih sekretaris XTC pada saat itu, dan bisa diperdalam atau ditanyai mungkin yang bersangkutan tahu sedikit banyaknya tentang musuh siapa sih, kan infonya si almarhum Eki ini sedang bermasalah nih, bermasalah sama siapa dia, dan kemudian musuhnya siapa sih sebenarnya, kelompok motor yang mana. Kan seharusnya asumsi emak kayaknya sih nggak cuman ada 1-2 kelompok motor di situ gitu, jadi dengan siapa gitu kan. Kebetulan ditangkap kan kelompok Moonraker, apakah dengan kelompok Moonraker atau ada juga tambahan dari kelompok lain, dan kita itu perlu ditanyakan. Dan saya rasa berangkat dari Linda, jadi tidak tahu siapa sekretaris waktu itu, ya dihubungi aja Pak Polisi atau ditanyakan kepada sekretaris yang disebut oleh Linda gitu, yang diketahui Linda. Yang kedua, kita mau compare pernyataan yang pernyataan Linda juga ya, yang terkait apakah dia mengalami tekanan atau tidak. Oke. Jadi pernyataan Linda, dia mengatakan bahwa dia tidak mendapat tekanan pada saat itu ya, ditanya itu dia tidak tekanan. Tapi pada konten yang lain dia mengatakan bahwa dia mengalami ada juga ketakutan ya, karena kan salah satu narapidana yang sudah berada di dalam, yaitu si Ucil ya kalau nggak salah ya, itu sempat menuliskan di dalam Facebooknya meskipun dia di dalam ya, bahwa nanti aja kita kalau sudah bebas kita akan bakar balas lah gitu ya dia dan keluarganya ya, kalau semacam itulah ya, saya garis bawain seperti itu aja, saya simpulkan, saya rangkum ya, jadi semacam itu. Jadi kan ini sebenarnya ada tekanan nih dari pihak si Ucil nih, ya kan, menciptakan ketakutan ya, kenapa dia baru muncul dan sebagainya. Nah itu dia, ini mungkin Pak Polisi juga bisa bergerak nih. Si Ucil nih sebenarnya pada waktu menyatakan semacam tanda kutip ancaman seperti yang ditulis di Facebook ini, di dalam misalnya nulis Facebook gitu kan, dengan nada seperti itu lagi, ini dia sebenarnya ngobrolnya sama siapa gitu, kepada juga sesama kelompok yang sama, atau kepada kelompok yang lain, atau kepada siapa gitu. Nah jadi karena kan dia pasti berkomunikasi kan, entah dengan kelompoknya atau dengan kita nggak tahu. Nah semacam itu. Ucil mungkin bisa diperdalam nih, kalimat Ucil yang di Facebook itu dia masih ingat kan, pastinya dia nulis itu di share-nya atau nanggepin siapa kepada siapa, itu Ucil ditanya lagi tuh Pak, kan Ucilnya masih di dalam tuh Pak, tinggal ditanya lagi ya Pak Polisi. Terus kemudian kita compare pernyataan Linda yang menyatakan bahwa pada saat kejadian dia itu ada di rumah saja. Kita compare dengan pernyataan yang disampaikan oleh seseorang yang mengaku bernama Mel yang secara berani dan terang-terangan dipublikasikan di dalam salah satu konten YouTube yang membahas ini dan menceritakan kronologis apa yang terjadi pada saat malam itu. Nah, meskipun emak juga tanda tanya ya, apakah Linda yang dipanggil oleh Polda Jabar diminta kesaksian ini Linda yang sama dimaksud Mel atau
Linda yang kesurupan memang merupakan Linda yang berbeda. Jadi ini kita di compare aja, karena kan sudah tahu nih Mel dapat dihubungi nih secara paling tidak secara dihubungi lewat telepon ya, lewat sambungan telepon, pasti pasti tahu nih siapa ini sebenarnya si Mel. Jadi tinggal diperdalam dan dibandingin dengan pernyataan Linda yang dia di rumah saja, terus kemudian Mel menyatakan dia sempat mengajak jalan. Apakah ini Linda yang sama atau bukan? Nah, yang berikutnya pertanyaan atau kebingungan, salah satu kebingungan emak ya kan Linda dalam pernyataannya ketika ditanya oleh wartawan apakah Linda sering kesurupan, Linda menjawab iya. Cuma di kesurupan terakhir emak itu jadi berpikir ya, apakah almarhumah yang katanya ya arwahnya itu merasuki Linda itu mengikuti dunia per-YouTubean ya, hingga tahu terkait tentang apa yang disampaikan oleh seseorang bernama Mel di salah satu konten YouTube. Mungkin itu bisa juga di cross check ya, maksudnya sebagai tambahan pertanyaan gitu di dalam kepala gitu, bila Linda dan Mel bertemu atau dipertemukan. Oke, kita mari kawal terus kasus ini, jangan pernah bosen ya, karena keadilan itu memang bisa ditegakkan meskipun itu untuk orang biasa seperti kita, asalkan kita bersama-sama tetap menjaganya. Jadi keadilan untuk almarhumah Vina dan almarhum Eki, mari kita tetap kawal kasus ini agar terang benderang seterang-terangnya. Tulis di kolom komentar jika ada saran ataupun teman-teman atau asumsi-asumsi ataupun teori-teori yang mungkin teman-teman online mau share ya, untuk kita diskusikan bersama. Oke, kita akan ketemu lagi pada sesi-sesi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.